Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'allaba baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini tak lupa khatib berwasiat, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, dan harapan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang selamat, yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan itu mengingatkan kita kembali kepada bagaimana lahirnya sosok manusia mulia, teladan bagi kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai umatnya, kewajiban kita sebagai umatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah al-imanu bih. Kita harus betul-betul percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 10 sampai 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kata Allah kepada sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang menyelamatkan kamu dari pedihnya azab api neraka, yaitu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasuluh, dan beriman kepada Rasulullah, berjihad di jalan Allah dengan hati dan jiwa. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Kewajiban yang pertama kita adalah senantiasa mengimani, percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita yang kedua adalah ta'zimuhu, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, kita wajib membelanya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang-orang menistakan Rasulullah, apabila ada orang-orang yang menghina nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kewajiban kita agar kita tidak diam, kita membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi di akhir bulan ini, di bulan-bulan ini, bagaimana orang-orang kafir dengan alasan kebebasan berekspresi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kartun. Apa pembelaan kita? Tentunya pembelaan kita sama dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di dunia, dan juga kita ikuti seruan Majelis Ulama Indonesia bahwa kita harus memboikot produk-produk mereka
Ini salah satu bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita diam? Tidak pernah merasa marah. Almarhum Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, kalau kita mengaku Islam, apabila agama kita dihina, Rasulullah dinistakan, kita diam saja, kita tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Sama artinya kita sudah mati. Oleh karena itu, yang kedua kewajiban kita adalah mari sama-sama kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita membelanya apabila ada orang-orang yang dengan sengaja menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mahabbatu man ahabba'u, mencintai para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersama dengan Rasulullah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Sekarang kita lihat apa yang terjadi sebaliknya. Dulu Rasulullah mengajarkan agar mereka sahabat-sahabat saling berkasih sayang, tapi sekarang sebaliknya, kita lemah lembut kepada orang-orang kafir, galak kepada saudara-saudara kita sendiri. Banyak terjadi di mana-mana. Agama lain dibela, tapi ada saudara kita yang ingin beramar ma'ruf dihalang-halangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Padahal kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim. Allah memberikan karunia kepada kita dengan apa? Yaitu karunia persaudaraan sesama muslim. Artinya tidak pernah kita melihat dari mana asal mereka, apa bangsa mereka. Ketika mereka beragama Islam, mereka adalah saudara kita. Nabi mengajarkan ruhama'u bainahum, saling mencintai terhadap sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Muslim akhul muslim la yadlimu wa la yuslimu wa la yahkiru wa la yahduluh bihasbi imri'in minasyarri ay yaqiru akhul muslim. Artinya, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menyerahkan kepada musuh, tidak menghinanya, dan tidak merendahkannya. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda yang kedua, Nabi bersabda, laisa minna man da'a ala asabiyyah, wa laisa minna man qata'a ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang menyuruh kepada kebanggaan golongan, dan bukan masuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang berperang karena golongannya, dan bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang mati karena golongannya. Artinya apa? Rasulullah telah menggambarkan masyarakat Islam sebagai masyarakat yang penuh cinta kasih sayang, mawaddah warahmah. Sebagaimana sabdanya, taral mu'minina fi tawadihim wa ta'atubihim wa tarahumihim kama jasadil wahid ijastaka minhu udun tada'a lahu sa'ir a'dha'i bil humya wasyahad. Kamu melihat orang-orang yang beriman itu dalam mencintai, lemah lembut, dan saling mengasihi di antara mereka seperti tubuh yang satu. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Itulah gambaran orang-orang yang beriman saling mengasihi sesama kaum muslimin. Jangan sampai terjadi kita berani dengan orang muslim tapi kita berlemah lembut kepada orang-orang kafir. Kita harus tegas dalam hal ini. Lakum dinukum waliyadi. Jamaah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kewajiban kita apa? Ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sesungguhnya dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, nanti dia bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin.
Yang selanjutnya kewajiban kita adalah iktsaru sholawatu alaih, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, man ahabba sayyi aktsara dzikruhu, barang siapa mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Artinya apa? Mari buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Jamaah yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dari Allah itu maksudnya adalah memberi rahmat. Dari malaikat memohon ampunan, sedangkan salawat dari orang-orang yang beriman adalah berharap agar diberi rahmat. Seperti ucapan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa keutamaan bersolawat? Nabi bersabda, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin ghatas anhu asyra khata'atin warabas lahu darajatin wa bi riwayatin wa kitabul lahu biha asru hasanatin. Siapa yang berselawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali solawat. Dihapus darinya 10 kesalahan, ditinggikan derajatnya 10 derajat. Dalam riwayat lain ditulis baginya 10 kebaikan. Satu salawat saja kepada Rasulullah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima. Lalu sebaliknya, buat orang-orang yang tidak pernah mau berselawat kepada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Raghima anku rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Sungguh celaka seseorang yang ketika disebut namaku di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena mari Bapak-bapak jemaah sekalian, sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah, kita banyak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimati Allah subhanahu wa ta'ala, itu beberapa hal yang harus kita lakukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita beriman kepadanya. Yang kedua, kita mentakzimkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Yang keempat, kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan nanti di yaumil akhir kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى واليتامى والمنكر والبغي